البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsu sab'un ba'da sittimi'ah 670 wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilai, sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai dari kalian, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling dekat kepadaku, min di sini artinya kepadaku dari di antara kalian majlisnya di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yaitu orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian, wa inna abghadakum ilai, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian, wa abghadakum minni yaumal qiyamah, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh dariku di antara kalian pada hari kiamat, as-sarsarun, yaitu orang yang banyak berbicara, yang berlebihan tentunya, wal mutasyaddiqun, mutasyaddiq, yaitu orang yang bicaranya melampaui batas terhadap orang lain, suka mencaci, suka mengejek, suka memburuk-burukkan, dikit-dikit mencaci padahal dia jahil, dan seterusnya itu. Tayyib. Wal mutafaihiqun, intinya adalah apa? Kalau bicara sampai mulutnya itu penuh, bicara sampai ke tepi-tepinya. Qalu ya Rasulullah qad alimna sarsarun wal mutasyaddiqun. Wahai Rasulullah, kami tahu apa itu sarsarun dan mutasyaddiqun. Famal mutafaihiqun, lalu apa makna mutafaihiqun? Qal al mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Rawahu Tirmidzi wa qal hadisun hasan. Disebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya hadisnya adalah hasan. Memang disahihkan oleh Syekh Albani. Taib. Kata beliau di sini apa? Syekh Albani mensahihkan dalam Sahih Tirmidzi. Tapi dalam As-Sahihah Syekh Albani menghasankan, dan biasanya As-Sahihah ini lebih teliti daripada ketika apa? Beliau memeriksa sunan yang 4 itu. Taib. Tetapi yang lebih teliti dari Sahihah adalah apa? Kitab Syekh Albani, yaitu itu Irwaul Ghalil. Itu lebih teliti lagi dalam pembahasan lebih panjang, lebih mendalam, pembahasan ilal penyakit hadis dan sebagainya, itu penyakit hadis. Kata Syekh Abu Amr, dan inilah yang lebih dekat, bukan sahih tapi hasan. Kenapa? Karena Mubarak bin Fadalah Saduq yudallis. Disebutkan oleh Syekh Albani penguat-penguatnya dalam Sahihah. Tayyib. Kesimpulannya hasan atau apa? Hasan li ghairi. Kembali ke atas, yaitu kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan penjelasan kata-kata sukar di sini, as-sarsar wa huwa katsirul kalami takallufan, banyak bicara secara membebani diri, yaitu memaksa diri untuk banyak bicara. Tayyib. Sementara Rasulullah mengatakan nuhina anit takalluf, kami dilarang untuk membebani diri. Kemudian al mutasyaddiq, al mutatawilu 'alan nasi bi kalamih, orang yang suka menyerang orang lain dengan ucapannya, menyerang tapi menyerang dengan cara batil, menghina, mengejek, istilahnya tatawul, yaitu apa? Menjatuhkan marwah orang lain dan menuduh dengan tuduhan yang keliru dan sebagainya. Wa yatakallamu bimil ifi, berbicara sepenuh mulutnya. Kemudian apa? Tafasuhan, untuk bergaya fasih. Wa ta'ziman li kalamih, untuk membesarkan ucapannya sendiri. Baik. Kemudian al mutafaihiq asluhu minal fahq wa huwa alimtila, yaitu penuh.
Wa huwa alladzi yamla'u famahu bil kalam. Memenuhi mulutnya dengan ucapan. Wa yatawassa'u fih, dan berluas-luas di dalam pembicaraannya itu. Tidak secukupnya saja, tapi apa? Memang bicara seluas-luasnya, memenuhi mulutnya sampai ke tepi-tepi. Seperti dulu ketika Muhammad bin Abdul Wahab al-Wusabi al-Yamani yang menghina Syekh Yahya dan murid-muridnya dikatakan hajawirah. Ini aja dari sisi sorofnya salah, telah dibahas oleh para ahli sorof. Ini salah, memalukan. Hajawirah bukan jamak dari al-hajuri, itu salah besar. Tapi apa kata Syekh siapa? Kata Syekhuna Abu Bilal Al-Hadrami, dan beliau lughawi, mengatakan apa? Kalamun yamla'u fam, yamla'ul fam, ucapan yang memenuhi mulut. Hajawirah pakai apa? Tafkhim dan sebagainya, padahal salah. Salah dalam apa? Memilih lafaz dan menjamakkan lafaz. Nah, ini adalah mutaifaihi, memenuhi mulutnya dengan ucapan yang ternyata itu adalah suatu kesalahan. Wa yughribu bihi, dan agar membuat orang merasa aneh. Ini adalah bahasa yang asing, saya tak paham. Oh, berarti dia memang ilmunya sangat luas. Kembalinya kepada apa? Niat yang salah. Takabburan, untuk membesar-besarkan dirinya sendiri agar orang kagum pada dirinya. Wartifaan, meninggikan nilai dirinya sendiri. Berarti apa? Betul apa yang ditafsirkan Rasulullah. Kembalinya kepada apa? Orang yang sombong, menyombongkan diri. Wa idharan lil fadilati ala ghairih, dan untuk menampakkan keutamaan dirinya pada orang lain. Niatnya sudah salah. Wa rawat Tirmidzi an Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mubarak rahimahullah fi tafsiri husnil khuluq, tentang tafsir akhlak yang baik. Qal huwa talaqatul wajh, yaitu wajah yang ceria. Wa badlul ma'ruf, dan memberikan kebaikan, yaitu mencurahkan kebaikan. Wa kaful adza, dan menahan gangguan. Disebutkan dalam catatan kaki, ini sahih kepada Ibnu Mubarak, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Cuma lafaz dalam Tirmidzi apa? Bastul wajh, bukan talaqatul wajh, tapi intinya hampir sama. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan dan mendorong orang untuk berakhlak yang baik. Inna min ahabbikum ilai, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin bertingkat-tingkat. Orang kafir jelas apa? Itu di luar pembahasan. Mereka adalah musuh, mereka adalah dibenci. Tetapi yang Rasulullah bicarakan di sini adalah di antara kaum mukminin. Nah, mereka bertingkat-tingkat. Siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Ini yang akan disebutkan nanti. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat. Ternyata siapa? Ahasinukum akhlaqa. Ahasin ini adalah jamak dari ahsan, yaitu orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya yang mencapai number 1 itu tidak wajib satu orang. Jangan kemudian saling dengki dan saling cukup saya aja, orang number 1, yang lain tak boleh. Tak, bahkan di sini Rasulullah mengatakan apa? Boleh jadi yang terbaik itu banyak orang di sini. Tayyib. Ternyata siapa? Yaitu orang-orang, bukan hanya satu orang, orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, semakin dicintai oleh Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai yang baik-baik. Ini menunjukkan akhlak yang mulia itu adalah suatu kebaikan, sehingga layak untuk dicintai. Dan ternyata dengan akhlak yang baik itu, orang menjadi semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang paling dekat adalah yang paling bagus akhlaknya. Baik. Dan ini menunjukkan, sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling agung akhlaknya, sehingga paling dekat dengan Allah Ta'ala,
Karena apa? Kita sudah melewati hadis, semakin bagus akhlak, semakin tinggi derajat. Berarti yang paling bagus akhlaknya, paling tinggi derajatnya secara mutlak adalah Nabi Muhammad SAW, bahkan melampaui semua nabi. Nabi yang paling tinggi derajatnya itu hanya mencapai langit ketujuh. Sementara Nabi Muhammad boleh naik ke atas lagi, paling tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ternyata orang-orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Karena semakin bagus akhlak, semakin tinggi derajat. Semakin tinggi derajat berarti semakin mendekat kepada Nabi SAW. Walaupun tentunya tak mungkin ada orang yang bukan Nabi lalu dia mampu menyatarai akhlak seorang Nabi. Jadi jangan membayangkan, oh saya nanti di atas Jibril, di atas siapa itu? Di atas para nabi semua, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan saya dekat dengan Nabi Muhammad. Bukan demikian. Jelas para nabi itu lebih baik daripada yang bukan nabi akhlaknya. Jangan kita menghayalkan kita lebih tinggi dari Ibrahim. Sholat saja seada-adanya saja. Nabi Ibrahim sholat berapa? Mengagungkan sunnah Nabi saja kita ya seada-adanya. Para Nabi jelas mereka lebih taat pada Allah. Ada kemungkaran, mereka tidak diam saja. Ada kebatilan, tidak diam saja. Ada jinayat, mereka tidak diam saja. Kita ya dengan keadaan yang serba kurang ini, maka jangan menghayalkan kita lebih tinggi daripada seorang Nabi untuk mencapai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan majlisan, menunjukkan nanti di hari kiamat memang banyak majlis. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka ada tempat-tempat pertemuan, ada tempat-tempat perjamuan, dan mereka di atas dipan-dipan mereka duduk saling berhadapan. Jadi memang ada majelis-majelis di situ. Walaupun nanti kalau di rumah masing-masing ya sudah masing-masing mengurus rumahnya sendiri-sendiri. Tapi nanti dalam suatu pertemuan di majelis-majelis yang paling dekat dengan Nabi adalah yang paling bagus akhlaknya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini menunjukkan yang terpandang adalah hari kiamat. Adapun di dunia memang banyak sesuatu yang tidak kita ridhoi, banyak perkara-perkara yang nampak tidak adil dan seterusnya. Karena ini adalah negeri yang penuh dengan cabaran. Tapi di akhirat betul-betul setiap orang diletakkan tepat pada tempatnya. Ahasinukum akhlaqa. Sebenarnya dalam riwayat yang lain ahsanukum. Kalau ada inna berarti ahsanakum akhlaqa, dan itu cukup. Isim tafdil tidak perlu dijamak. Cukup dengan mengatakan ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik, orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku adalah yang ahsanukum akhlaqa. Itu kalau tanpa inna. Tetapi kenapa di sini Rasulullah SAW menggunakan jamak terhadap isim tafdil, dan itu boleh. Ini mura'atul alfat, untuk memperhatikan lafaz, memberikan isyarat bahwasanya yang mendapatkan tingkatan seperti ini bukan hanya satu orang. Jadi boleh ahsanakum, boleh ahasinakum. Cuma ahasinakum ini lebih menekankan bahwasanya kalau ada satu orang dapat, bukan berarti orang lain putus asa. Orang lain boleh juga untuk berusaha mendapatkan. Karena boleh jadi dalam satu level itu banyak sekali orang yang di situ. Sebagaimana dalam derajat di surga, derajat yang sangat tinggi, derajat siddiqun setelah para nabi, itu yang mengisi juga banyak sekali para siddiqun. Derajat syuhada bukan hanya satu, banyak orang yang masuk ke derajat syuhada. Derajat solihun bahkan lebih banyak lagi. Jadi bukan satu level itu hanya boleh dipegang satu orang. Kemudian setelah Rasulullah SAW memberikan targhib, memberikan kabar gembira dan penyemangatan, beliau juga memberikan peringatan, yaitu yang sebaliknya. Wa inna abghadakum ilai, sesungguhnya orang yang paling aku benci. Ini menunjukkan ada orang yang Nabi cintai, ada orang yang Nabi benci. Wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat, jawabannya apa? Adalah orang yang paling buruk akhlaknya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, karena ada kebalikannya memang. Kalau yang paling dekat dan paling dicintai adalah orang yang paling bagus akhlaknya, berarti yang paling dibenci dan paling jauh dari Nabi adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Tapi ternyata Nabi tidak mengatakan demikian dalam hadis ini. Justru Nabi memberikan beberapa perincian. Kenapa demikian? Karena Nabi berbicara dengan para sahabat yang mana mereka itu paham bahasa Arab. Mereka tahu kalau yang paling dicintai adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Mereka langsung paham, berarti yang paling dibenci adalah yang akhlaknya paling buruk. Cuma sekarang Nabi ingin memberikan tambahan ilmu sebagai peringatan. Yaitu apa? Ada 3 karakter manusia yang termasuk dalam jenis orang yang akhlaknya paling buruk. Diingatkan di sini. Yaitu apa? Yang pertama, as-sarsarun. Ini orang yang termasuk akhlaknya paling buruk. Buktinya apa? Nabi memasukkan ini kepada orang yang paling beliau benci dan paling jauh tempat duduknya dibanding dengan beliau. Ingat, ini yang dibicarakan adalah orang-orang yang beriman, orang muslim. Kalau orang kafir jelas tak perlu diperbandingkan, dia tempat duduknya dalam neraka, tidak perlu dibahas. Tetapi yang dibahas adalah orang mukmin. Ada yang dekat dengan Nabi, ada yang jauh. Yang paling dekat, yang paling bagus akhlaknya, yang paling jauh adalah yang paling buruk akhlaknya. Nah, sekarang diperinci siapa saja orang yang paling buruk akhlaknya dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama, as-sarsarun. As-sarsarun telah disebutkan tadi dalam catatan dari Imam Nawawi, yaitu kasirul kalam, orang yang paling banyak ucapannya, orang yang banyak ucapannya tapi memberat-beratkan diri, tidak perlu bicara tapi memilih banyak berbicara. Nah, ini akhlak yang buruk, karena Nabi SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam saja. Adapun kalau bicara terus dalam keadaan tidak bermanfaat, padahal dia adalah orang mukallaf. Kalau anak-anak wajar masih berlatih bicara, sambil apa kita kasih nasihat-nasihat, kita kasih pengarahan, kita kasih sekatan. Tapi orang yang sudah mukallafun dan paham, ternyata lebih suka untuk banyak bicara tanpa ada gunanya, memberatkan diri, maka ini justru akhlaknya jatuh di sisi Nabi SAW. Tapi kalau bicara banyak untuk menolong kebenaran, banyak menyampaikan nasihat, banyak nahi mungkar, ini bagus. Sebagaimana diriwayatkan, sebagaimana disebutkan di dalam biografi Iyas bin Muawiyah, termasuk tabi'in yang paling cerdik dalam kehakiman dan sebagainya itu. Para sahabatnya, teman-teman beliau mengatakan, engkau karaktermu semuanya bagus kecuali satu. Nah, dia tanya apa itu? Maka mereka bilang, engkau banyak bicara. Lalu dia bertanya, saya banyak bicara untuk kebenaran atau untuk yang lain? Nah, mereka bilang untuk kebenaran. Maka beliau mengatakan, semakin banyak ucapan untuk menolong kebenaran itu semakin bagus. Nah, dan itu ucapan yang betul. Beliau bicara banyak karena memang beliau perlu bicara, bukan sesuatu yang sia-sia. Ma'ruf Iyas bin Muawiyah rahimahullah. Kemudian yang kedua, al-mutasyaddiqun, orang yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini suka bicara tapi untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain, mengejek orang lain. Setiap kali disebutkan seseorang langsung apa? Direndahkan. Ketika disebutkan orang lain, dia tak boleh pakai. Nah, ini adalah mutasyaddiq. Seakan-akan semua orang itu layak untuk dijatuhkan dan dihinakan. Tujuannya untuk apa? Untuk ta'ziman li kalamih, membesarkan ucapan dia sendiri agar dialah yang dianggap sebagai penilai, semuanya wajib rujuk pada dia. Untuk kenal orang, tanyai saya. Ya, ini adalah mutasyaddiq, dan ternyata ini akhlak yang buruk. Ini menyebabkan orang jatuh sendiri di sisi Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, mutafaihiqun, disebutkan oleh Nabi mutakabbirun. Ini tafsir kembali kepada intinya. Adapun kalau tafsir itu kembali kepada makna bahasa, dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu orang yang memenuhi mulutnya dengan ucapan, berlapang-lapang yang tidak ada gunanya, berlapang-lapang dalam ucapan. Dan yughrib
yaitu apa? Suka mendatangkan istilah aneh, tujuannya agar dia diagungkan, dikagumi, agar apa? Derajatnya dinaik-naikkan oleh orang. Makanya kembali ke penjelasan Nabi, yaitu orang yang menyombongkan diri, berusaha menyombongkan diri lewat ucapannya, menampakkan keutamaan dan seterusnya. Baik. Sekarang kalau kita lihat ketiga perkara ini kembalinya pada satu permasalahan, yaitu apa? Mulut dan lidah, yaitu ucapan. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun yang terpandang itu hatinya, tapi lidah juga wajib dijaga. Jangan senang apa mencaci orang lain, padahal orang lain tidak layak dicaci. Sekedar pakai baju apa kemudian dikomentari buruk-buruk. Ini adalah apa? Akhlak yang sangat buruk, tidak menjaga lidah dengan baik. Ternyata ketiga-tiganya ini adalah kembalinya ke lidah. Ternyata dengan sebab lidah itulah orang menjadi sangat jauh posisinya dari Nabi SAW. Nabi di atas, maka apa? Dia jatuh ke bawah. Dan justru dia menjadi orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Kalaupun dia adalah masih seorang mukmin dan masuk surga, ternyata derajatnya sangat rendah. Baik, ini menunjukkan betapa berbahayanya lidah itu kalau tidak dijaga baik-baik. Sebagaimana diriwayatkan dan sanadnya boleh dihasankan dari Umar bin Abdul Aziz, sanadnya banyak sekali. Beliau mengatakan, sejak saya mengetahui bahwasanya ucapan itu bagian dari amalan, maka saya menyedikitkan ucapan saya. Dan juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lidah inilah yang menyebabkan saya jatuh kepada banyak permasalahan. Padahal Abu Bakar itu pun beliau karena sangat meneliti keadaan diri sendiri, beliau merasa sedih dengan apa aja yang beliau ucapkan. Padahal ma'ruf dalam biografi beliau jarang bicara. Tapi memang beliau sangat meneliti, segalanya diteliti untuk agar selamat. Baik, demikian pula ucapan para ulama salaf, bahwasanya anggota badan yang paling layak untuk banyak dipenjarakan adalah lidah. Karena apa? Memang boleh jadi orang masuk neraka dengan sebab itu. Boleh jadi orang itu jatuh derajatnya dengan sebab ucapan. Dan boleh jadi orang masuk neraka juga dengan sebab itu. Sebagaimana sebaliknya, boleh jadi orang masuk surga juga dengan sebab lidah. Baik. Fajazahumullahu bima qalu jannat. Allah Ta'ala memberikan kepada mereka surga dengan sebab ucapan mereka. Baik. Dan beberapa dalil yang lain, yaitu apa? Yaitu dalam firman Allah Ta'ala, wa qad kafaru wa laqad qalu kalimatal kufri ba'da id aslamu. Yaitu apa? Mereka mengucapkan kata-kata kufur setelah mereka masuk Islam. Ternyata ucapan itu boleh jadi menyebabkan orang murtad. Jadi lidah wajib dijaga baik-baik, dan ini bagian dari penjagaan akhlak. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.